Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Jawadil Karimil Azizir Rahim. Wa tariqu ilayhi wadihun lil qasidin. Wa dalilu alayhi la yakhlil kafirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ketua Umum Perjuangan Mahasiswa Indonesia Syarif Kiai Haji Abbas Al-Bukhari As-Sinbuni, yang saya hormati beserta kita Mukarram Kiai Haji Yusuf Umar Al-Tani, Kiai Majid dari Harmanya, juga Ibunda dari Banten, Ketua PPI Provinsi Jawa Barat Bapak Allah Idul Hayati, Raden Tubagus Koki Nur Satya Dirgayasa dari Banten sebagai wakil dari PPI Indonesia, juga para pejabat kita yang hadir, Bapak Kombes dan Yandani, Bapak AKP Parwoto sebagai Kepala Polisi Sektor, Bapak Kolonel ANM di Korika Bersiai PS dan MTS, Bapak Karya Sukumaja SKPMSI, juga para kesepuhan dan PPI yang hadir dari seluruh perwakilan Indonesia. Saya lihat ini yang kelihatan aja Kiai Haji Suparman Abdul Kadir dari PPI Provinsi Lampung bersama jajaran yang yang lainnya. Juga ada kesepuhan kita yang tidak asing lagi bagi PPI, Bapak Kiai Haji Ja'far Shadiq dari Majalengka. Ini beliau yang biasa dan malu. Saya ini masih muda tapi semangatnya kalah. Saya lihat Kiai Ja'far jam 11 atau jam 10 malam sudah masuk mobil merah dari rumahnya, diiringi oleh anak istrinya, santri-santrinya untuk datang ke Bekasi dalam rangka mengorganisasi PPI pertama di Bekasi. Jadi ini dari Lampung ini naik motor menyeberangi lautan. Saya nggak tahu apa naik kapal atau tidak, apakah lautan itu saya nggak tahu. Tapi luar biasa saya lihat apa namanya itu iring-iringannya melalui video yang dikirim di YouTube. Juga Panglima Laskar PPI Kiai Haji Syarif At-Tahani, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kekuatan. Juga dua YouTuber luar biasa ini yang ahli dalam kitab kuning dalam ilmu nasa, Gus Jezuli yang merupakan menantu nasib dari Yusuf Umar, yang beliau belajarnya ini bukan hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri. Kenapa beliau ini sangat hafal dengan nasab Pahlawi? Karena beliau bertahun-tahun ada di Yaman. Kemudian ada Krisna Sadi Syarif, ini tokoh Madura. Ini berdiri karena ini baru ini saya terus berdasarkan Syarif yang sedang tersebut nama Ustaz Ibu Suami. Juga para kiai yang saya lihat dari Karanganyar, dari Boyolali, dari Seragen, banyak sekali, termasuk ya kita ini dari Lampung juga yang kemarin sudah ketemu dengan saya waktu acara namanya Safari Dakwah saya di Lampung. Juga dari Pendekar Bekasi juga dari Anon, dan kiai kita yang pakai mudah-mudahan karya orang sembung ini Ihsan Al-Bandawi, terutama untuk para orang asing yang
merupakan salah satu pionir Laskar Sabilillah di Kabupaten Bekasi dan sekitarnya. Para dulur-dulur sekalian dari PWI Laskar Sabilillah Indonesia, kita lihat, perhatikan ini lambang perjuangan Wali Songo Indonesia yang di atasnya ada bintang 9. Ini melambangkan bintang 9 Wali Songo yang sebenarnya bukan hanya Nahdlatul Ulama, organisasi pertama yang menghargai dan menjadikan perjuangan Wali Songo sebagai lambang perjuangan, tetapi juga oleh Insinyur Haji Soekarno ketika beliau ingin memerdekakan Indonesia ini. Beliau membentuk sebuah panitia yang disebut dengan Panitia 9. Panitia 9 ini adalah berdasarkan tradisi sejarah perjuangan Wali Songo yang kemudian dilembagakan di dalam Panitia 9 sebagai kekuatan spiritual, nama itu untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Kemudian di bawahnya ada merah putih. Merah putih adalah bendera dua warna, merah dan putih, yang tahun 1945 dipakai sebagai bendera kita. Namun keberadaan bendera merah putih ini sebenarnya sudah berada ribuan tahun bersama bangsa Indonesia. Selain Indonesia dilembagakan pula sebagai lambang bendera bagi kerajaan Mojopahit. Kemudian di bawah Indonesia adalah dunia. Dunia ini artinya bahwa kita bukan hanya berjuang dalam skala nasional. Skala nasional adalah keindonesiaan yang kita cintai, yang dibentuk oleh para pandai-pandai kita, dibentuk oleh leluhur kita, dibentuk oleh para pejuang-pejuang kita masa lalu. Tetapi di dalam undang-undang kita itu diamanahkan untuk ikut menerbitkan keamanan dunia, menghapuskan penjajahan dari seluruh dunia. Ini keindonesiaan adalah sekaligus juga merupakan amanah dan bagaimana kita menjaga dunia. Maka di bawah dunia itu ada filosofi Memayu Hayuni Bawana Ambrasta Durhamkara. Namun artinya Memayu Hayuni Bawana, Memayu Hayuni Bawana adalah memperindah dunia yang memang sudah indah. Dunia ini diciptakan alam fitrah dalam keindahan. Maka manusia seharusnya yang menjadi khalifah itu senantiasa menjaga keindahan dunia ini. Tetapi karena manusia diciptakan bukan hanya dengan akal dan hati, tapi juga ada nafsu, maka kadangkala fitrah dunia sebagai keindahan ini kemudian ternodai oleh tangan-tangan manusia sendiri. Dan Laskar Perjuangan Wali Songo Indonesia, PWI Laskar Sabilillah, bertugas untuk bagaimana dunia yang sudah indah ini tambah indah oleh kehadiran perjuangan Wali Songo Indonesia. Jika ada Ambrasta Durhamkara, maka ketika ada Durhamkara itu wajib bagi PWI untuk Ambrasta, untuk memberantasnya. Dan dua filosofi ini, yaitu Memayu Hayuni Bawana dan Ambrasta Durhamkara, harus senantiasa diletakkan dengan indah di dalam niat hati kita dalam perjuangan bersama di dalam Laskar Sabilillah, perjuangan Wali Songo Indonesia ini. Sesuatu yang tidak perlu kita hantam dan dihantam,
karena kita adalah memayu ayuni bawana. Tetapi sesuatu yang akan mengakibatkan keindahan ini menjadi ternodai, terutama agama Islam dan negara kesatuan Republik Indonesia. Disitulah putra-putra Wali Songo, perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabina berdiri tegak menghadang dan menghancurkan setiap kekuatan yang akan menghancurkan keindonesiaan dan keagamaan Islam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan hari ini adalah Mukernas ke-1 Musyawarah Kerja Nasional. Ini luar biasa. Organisasi yang baru berumur beberapa bulan ini sudah mampu untuk mengadakan event-event yang saya hitung sudah 3 event besar dengan dana besar, dan orang-orangnya saya lihat bukan para orang-orang kaya yang standar semua. Orang-orangnya seperti saya. Kalau saya ini kan saya sudah punya duit ya. Tapi saya lihat yang lain pun yang pengusaha-pengusaha kecil-kecil. Tapi anggaran untuk hari ini saja yang 200 juta itu bisa dikumpulkan dalam beberapa hari. 1 bulan. Luar biasa. Ini kalau tidak ada di sana keberpihakan Allah, keberpihakan kebenaran kepada kita, maka akan sulit. Kita yang tidak saling kenal mengenal. Saya ini dengan Kiai Abbas waktu masih dulu itu sebelumnya belum pernah ketemu. Padahal dulu saya, karena saya yang paling tua dari Banten, dia kan dari Sukomuda. Tapi saya belum pernah ketemu, tetapi karena adanya perjuangan yang sama, melihat fenomena yang sama, ada sesuatu yang salah dari tafsir keagamaan kita mengenai durian Nabi ini, sehingga dari orang yang mengklaim seperti durian Nabi itu kemudian menganggap kehormatan bangsa Indonesia sebagai kedudukan yang bisa dipermainkan untuk dikuasai, untuk ditipu, untuk dibohongi dan lain sebagainya. Kerentak hati itu kemudian ternyata resonansinya diterima oleh frekuensi yang sama. Hampir hari ini menurut survei rahasia 80% masyarakat Indonesia sudah tidak percaya bahwa Habib itu keturunan Nabi Muhammad. Mereka tidak percaya bahwa Habib itu sebagai keturunan Nabi Muhammad. Hari ini Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka saudara-saudaraku Laskar Sabilillah di mana saya berada yang kali ini kumpul dari seluruh pengurus pusat perjuangan Wali Songo Indonesia. Musyawarah kerja ini adalah salah satu daripada kerja organisasi yang nanti juga ada seperti Nahdlatul Ulama. Organisasi kita itu telah mengkamp. Ini kita akan keliling seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua agar pernah diduduki oleh kerja-kerja dari perjuangan wilayah, perjuangan Wali Songo Indonesia tingkat pusat di seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kalau bisa setiap provinsi event-event acara-acara semacam ini bertindak. Kemarin di pertama di Cilacap di Jawa Tengah, terus di Cirebon Jawa Barat, sekarang di Jawa Barat lagi. Nanti Abah Yusuf mungkin bisa mengadakan acara di Banten, kemudian di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Madura, di Bali, di NTB, di Papua, di Maluku, Sulawesi, di Kalimantan, di Sumatera. Untuk apa? Karena magnet
dari perjuangan wali songo Indonesia ini, hari ini telah merekatkan seluruh bangsa Indonesia yang selama ini mendapatkan kegalauan spiritual dari orang-orang yang mengaku sebagai Nabi, namun tidak terbukti secara ilmiah. Baik data DNA dari 180 orang yang sudah tes DNA itu tidak terbukti sama sekali berdasarkan laporan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yang sudah saya temui, juga berdasarkan laporan dari Bank Militeri DNA dan situs-situs lain penyedia jasa dari tes DNA. Kalau secara tes DNA sudah tidak terbukti, ini kalau kajian saya itu kajian ilmiah. Kajian ilmiah itu dzannun qawiyyun, adalah dugaan yang kuat karena dia secara kajian pustaka. Tetapi kalau secara saintifik, ilmu biologi ini tidak bisa untuk mengelak lagi. Contohnya otopsi. Otopsi itu masih perdebatan dalam ulama. Ada yang membolehkan otopsi, ada yang melarang. Tetapi ketika negara membutuhkan untuk sebuah kesaksian hukum, maka negara akan menjalankan otopsi itu tanpa melihat perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan ulama. Begitu juga dengan tes DNA ini. Tes DNA hari ini memang masih terjadi perdebatan antara para ulama untuk menelusuri nasab ke atas apakah boleh dilakukan dengan cara tes DNA atau tidak. Tetapi ketika negara membutuhkan pembuktian itu, maka tidak akan bisa lagi mengelak. Karena media saintifik itu bersifat qat'i, bersifat final, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hari ini kita sering mendengar dari orang-orang yang memframing tentang bahwa hasil uji tes DNA tidak bisa dijadikan sebagai suatu nasab atau nasab. Tetapi kita yang semuanya kebanyakan adalah dari Nahdlatul Ulama mempunyai pandangan daripada apa yang sudah diputuskan oleh Nahdlatul Ulama dalam Muqarrar di Boyolali tahun 2024 tahun 2004, di mana diputuskan dalam Muqarrar bahwa tes DNA bisa digunakan untuk menafikan nasab. Jadi apabila seorang anak DNA-nya tidak sama dengan ayahnya, maka ia dapat diputuskan oleh hakim bahwa anak ini bukan anak dari ayah yang diakukannya. Demikian pula untuk nasab yang jauh, bila menurut pakar-pakar DNA dari Badan Riset dan Inovasi Nasional seperti Dr. Parikain, Dr. Sugeng Sugiharto yang sudah memberikan pandangan ilmiahnya seperti kita lihat di tulisan dan YouTube mereka, bahwa apabila hari ini ada orang yang mengaku keturunan Nabi, maka haplogramnya harus sama dengan haplogramnya dari Hashim dan Nabi Ibrahim, yaitu J1. Sementara tes DNA dari Baklawi para hakim ini dari 180 orang itu semuanya tidak ada yang J1. Ini adalah kesimpulan ilmiah yang tidak bisa dibantah oleh siapapun, bahkan para dokter-dokter dari fisika mereka, kimia yang berusaha membantah itu, membantahnya itu dengan framing. Yang dimaksudkan oleh Dr. Ariken dan Dr. Sugeng itu adalah DNA, tetapi yang dibacakan oleh mereka dalam membantah itu autosomal DNA dengan mitokondria, itu berbeda. Ketika mereka mengatakan ini pembantu lagi bahwa DNA itu ke atas itu hanya 25 generasi yang bisa dilihat dan bisa dideteksi. Setelah 25 generasi itu tidak bisa akurat. Itu yang dimaksud adalah bukan DNA dari Y-DNA, tetapi mitokondria dan autosomal. Kalau DNA hari ini siapa yang mengaku keturunan daripada Ken Arok, maka DNA-nya harus sama dengan Ken Arok. Siapa yang mengaku keturunan Nabi Muhammad,
DNA-nya haplogramnya harus sama dengan Nabi Muhammad SAW. Walaupun Nabi Muhammad tidak mempunyai anak laki-laki, anak perempuan, tentunya terputus, tetapi Nabi Muhammad menantunya adalah sepupu laki-laki yang mempunyai kakek yang sama dari satu laki-laki. Maka haplogrupnya Abdullah itu akan sama dengan haplogrupnya Abu Thalib, akan sama juga dengan haplogrupnya Nabi Muhammad, akan sama dengan haplogrupnya Sayyidina Ali, dan kakeknya yaitu Hashim akan sama haplogrupnya dengan Nabi Muhammad, dan juga garis lurus dari Sayyidina Ali. Hari ini yang mengaku sebagai keturunan garis lakinya seperti orang-orang agak sajid-sajid yang ada di Timur Tengah, terbukti mereka haplogrupnya satu, mereka keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi melalui para kabir-kabir ini sama sekali tidak terbukti. Jangankan terbukti sebagai turunan Nabi Muhammad, turunan Arab aja bukan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.